Bisa dong. Renyahnya Rice Krispies, lembutnya krim susu, dan coklat yang Bab 3569 Kebenaran. Setelah itu, Ye Chong dan pria botak mendiskusikannya. Dan pria botak itu meninggalkan hotel, sementara Ye Chong berjalan ke meja depan. Pria bertubuh besar dengan rompi putih di meja depan dengan malas bersandar di kursinya, satu kaki di atas meja, dan membuka-buka majalah lusuh di tangannya. Dia melihat Ye Chong datang, dengan senyuman penuh arti di bibirnya. "Bos, kita harus menginap satu malam hari ini." "Apa? Kamu ingin menginap satu malam lagi?" Pria besar berompi putih itu jelas terkejut. Ye Chong mengangguk, berpura-pura tidak berdaya dan berkata, "Kami tidak punya tempat untuk pergi. Kemarin aku benar-benar takut. Hari ini aku melihat sekeliling dan tidak ada masalah sama sekali di sini." Pria berompi putih itu mencibir, harap berhati-hati dan berhenti mengatakan tempat saya berhantu. Ye Chong berkata, "Tentu saja, itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan." Pria berompi putih itu tersenyum, terlihat seperti sedang memandang orang bodoh. "Apakah kamu benar-benar ingin tinggal di sana?" Bai Sid bertanya. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Ya, menginaplah satu malam lagi." Pria besar berompi putih meletakkan majalah itu dan memandang Ye Chong dari atas ke bawah, seolah sedang menonton lelucon. Dia berkata, "Bukankah kemarin kamu mengatakan bahwa dompetmu hilang? Kamu masih ingin tinggal di hotel jika kamu tidak punya uang. Apa yang kamu gunakan untuk membayar kamar?" Ye Chong tersenyum sedikit, dan berkata dengan nada misterius, "Bos, saya punya banyak uang. Saya juga punya rantai emas di ransel saya. Anda bisa menyimpannya di sini. Ketika saya mendapatkan uang, saya bisa mendapatkan rantai emas itu kembali." Saat dia berbicara, Ye Chong memberi isyarat untuk mengambil sakunya. Tangannya meraba-raba di sakunya, seolah-olah ada rantai emas asli. Faktanya, dia tidak punya apa-apa di sakunya. Sedikit keserakahan muncul di mata pria besar berjubah putih itu. Dia buru-buru menghentikan Ye Chong dan berkata, "Tidak, tidak, tidak, aku percaya padamu. Tetaplah di sini." Nada bicara pria besar berjubah putih itu jauh lebih sopan. Ye Chong mencibir dalam hatinya. Dia sudah menduga bahwa pria besar berjubah putih pasti akan melakukan ini. Pria besar berjubah putih tidak akan membiarkan Ye Chong menyimpan rantainya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertindak di malam hari? Ye Chong mengangguk, berpura-pura berterima kasih kepada pria berompi putih, lalu berbalik dan meninggalkan meja depan. Dia keluar dan menemukan Qiu Xiaosui. Ye Chong memberitahu Qiu Xiaosui bahwa rencananya telah berubah dan dia akan menginap satu malam lagi malam ini. Ketika Qiu Xiaosui mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia bertanya dengan gugup, "Apa?
Bukankah kamu bilang ada hantu? Kenapa kamu masih tinggal di sini? Ye Chong menepuk bahu Qiu Xiaosui dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku sudah tahu segalanya. Tidak ada hantu sama sekali. Itu semua adalah trik yang disengaja." Qiu Xiaosui ragu, tapi ketika dia melihat mata Ye Chong yang percaya diri, ketakutan di hatinya perlahan menghilang. Dia mengangguk dan memutuskan untuk mempercayai Ye Chong. "Oke, aku mendengarkanmu." Dari sudut pandang Qiu Xiaosui, ini berarti menyerahkan hidupnya pada Ye Chong. Setelah itu keduanya kembali ke hotel, masih di kamar kecil 354. Yang ada hanya tempat tidur, kursi, TV rusak, tidak ada jendela, dan bau lembab di udara. Tidak ada apa-apa di sekitar sini, dan tidak ada tempat untuk pergi pada siang hari. Mereka berjalan-jalan sebentar, lalu kembali ke kamar mereka dan menunggu malam tiba. Sekitar jam 5 sore, Ye Chong melihat dua bus lagi dengan ban kempes tidak jauh dari situ. Ye Chong lebih yakin dengan tebakannya. Aneh sekali, mengapa selalu ada mobil dengan ban kempes di sini? Karena seseorang menebarkan paku di jalan, kata Ye Chong. Qiu Xiaosui tidak menyangka. Apa, masih ada orang yang begitu jahat? Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Banyak penumpang yang turun dari bus. Dan karena hanya ada satu hotel di sekitar, para wisatawan segera berjalan menuju hotel tersebut. Tak lama kemudian, hotel menjadi ramai kembali. Qiu Xiaosui tiba-tiba menyadari, "Saya mengerti, pemilik hotel menyebarkan paku, dia berhasil." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak bodoh?" Qiu Xiaosui mendengus bangga. Waktu menunggu memang membosankan, namun tak lama kemudian, malam akhirnya tiba. Sama seperti tadi malam, Ye Chong sedang duduk di kursi reyot. Postur tubuhnya santai, matanya sedikit terpejam untuk beristirahat, dan jari-jarinya mengetuk pelan sandaran lengan kursi. Qiu Xiaosui sedang berbaring di tempat tidur, tubuhnya sedikit meringkuk. Satu tangan memegang erat sudut selimut. Saat ini, dia sangat gugup dan tidak bisa tidur sama sekali. Matanya menatap Ye Chong dari waktu ke waktu, seolah melihat Ye Chong akan membuatnya merasa aman. Qiu Xiaosui sedikit mengernyit dan menggigit bibirnya, terlihat sedikit cemas. Meskipun dia ragu dengan rencana Ye Chong, dia tetap memilih untuk mempercayai Ye Chong. Namun, hal ini tidak menghilangkan rasa takutnya. Waktu berlalu, dan akhirnya pancuran otomatis menyala kembali. Terdengar suara mencicit di kamar mandi. Qiu Xiaosui sangat ketakutan sehingga dia segera duduk. "Ye Chong, ini, Qiu Xiaosui bertanya dengan gugup. Awalnya, Qiu Xiaosui mengira dia akan melihat Ye Chong tidak peduli.
dan berkata pada dirinya sendiri dengan sangat tenang bahwa itu tidak masalah. Tidak ada hantu sama sekali di sini. Tanpa diduga, yang dilihatnya adalah wajah panik Ye Chong yang tidak jauh lebih baik dari wajahnya. Sepertinya aku salah. Masih ada hantu, Ye Chong berkata. Ayo lari. Bahkan di saat kritis seperti itu, Qiu Xiaosui masih merasa tidak bisa berkata-kata. Ye Chong hanya curang, Qiu Xiaosui berpikir dalam hati. Tidak membiarkan Qiu Xiaosui berpikir terlalu banyak, Ye Chong menarik Qiu Xiaosui dan berlari keluar dengan cepat. Kedua orang itu berlari dari lantai 3 keluar. Meja depan sudah kosong seperti tadi malam. Di kamar 354, setelah Ye Chong dan Qiu Xiaosui melarikan diri, pintunya tidak dikunci tepat waktu, dan di dalamnya gelap. Pada saat ini, sosok gelap tiba-tiba memasuki ruangan. Sosok gelap itu mulai mencari-cari, seolah dia benar-benar sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa detik, bayangan itu tidak menemukan apapun. Saat dia bertanya-tanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Mencari rantai emas? Suara Ye Chong bergema di ruangan itu. Kemudian, lampu kamar dinyalakan. Bayangan hitam itu tidak lain adalah pria bertubuh besar yang mengenakan rompi putih. Pria besar berjubah putih itu terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chong dan Qiu Xiaosui akan kembali tiba-tiba. Wajahnya menjadi pucat dan matanya mengembara. Aku hanya datang untuk melihat apakah kamu membutuhkan sesuatu. Pria bertubuh besar dengan rompi putih itu tergagap, matanya penuh kepanikan. Benarkah? Lalu apa yang kamu cari? Rantai emas. Ye Chong berkata sambil tersenyum. Aku tahu semuanya. Kamu berpura-pura menjadi hantu. Kamu bertanggung jawab atas ruangan ini yang dihantui, kan? Membuat kami takut, lalu datang dan curi barang kami. Pria besar berompi putih itu tidak bisa berkata-kata. Dia tahu rencananya telah terungkap. Dia menunduk, tidak berani menatap Ye Chong lagi. HMPH, kamu bajingan. Kamu tidak hanya mencuri sesuatu, kamu hampir membuatku takut sampai mati. Ketika pria bertubuh besar berompi putih melihat ini, dia langsung menunjukkan ekspresi galak. Sial, jadi bagaimana jika kamu tahu, hari ini aku benar-benar akan membuatmu menjadi hantu. Dengan mengatakan itu, pria bertubuh besar dengan rompi putih mengeluarkan belati yang terang. Qiu Xiaosui sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Ye Chong. Akibatnya, sebelum Ye Chong dapat berbicara, sekelompok orang bergegas, dipimpin oleh pria botak, bersambung.